Syahdan menurut Sengibul Hikayat adalah Sokrates yang tiap pagi selalu mondar-mandir di tengah pasar. Tapi tak ada barang yang dibelinya. Lelaki tua berjenggot itu hanya melihat-lihat saja, window shopping istilah Jawanya. Hal itu membuat temannya heran dan menanyakannya. Dengan kalem, Sokrates menjawab, "Aku selalu senang melihat berapa banyak barang yang tidak aku perlukan." Lah, cuma gitu doang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Kembali ke soal Sokrates, sang filsuf Yunani kuno yang hidup pada 300-an tahun sebelum Masehi. Apa sebenarnya tujuan Sokrates yang suka mondar-mandir di tengah pasar? Benarkah hanya mau melihat berapa banyak barang yang tak diperlukannya? Jangan-jangan sang filsuf cuma ngeles karena tidak punya duit, karena untuk membeli diperlukan kehadiran duit, kan? Entahlah. Tapi menurut para mahasiswa filsafat, para dosen mereka menjabarkan bagaimana Sokrates hendak mengkritik nafsu manusia, entah yang konsumeristik ataupun yang hedonistik, hingga kadang tak bisa membedakan mana yang penting dan tidak, mana yang prioritas dan sebenarnya nggak punya juga nggak apa-apa, palingan mama. Tapi ya bagaimana kehidupan bergulir tidak ditentukan oleh para filsuf. Apalagi Mbah Pram pernah ngendiko bangsa Indonesia ini bangsa konsumen, bukan bangsa produsen. Nanti kalau banyak yang jadi produsen, terus yang jadi konsumen dituding buruk, produk-produk barang hasil para produsen itu siapa yang mengkonsumsi? Ya tentu saja bukan bulat begitu mikirnya, hidup kok ribet kayak Oreo. Tinggal dimakan gitu saja mesti harus dicelupin, diputer, dijilat. Semua pada proporsinya saja. Kalau bangsa kita kebanyakan jadi konsumen, kan itu pangsa pasar yang bagus untuk lahirnya para produsen. Di zaman Yunani kuno saja, di mana Sokrates hidup, dia cuma minoritas. Kalau minoritas mau sembayangan Natal juga nggak bisa sembarang tempat. Nggak boleh di rumah tinggal meski milik sendiri dan sudah lunas. Nggak boleh di pemukiman umum, harus di rumah ibadah, di gereja. Kalau nggak punya gereja ya harus bangun gereja sebagai rumah ibadah. Emang mudah membangun rumah ibadah di Indonesia? Ya mudahlah, uang menggusur sekolahan untuk bangun rumah ibadah juga bisa kok. Apa sih yang tidak bisa di Indonesia? Kecuali buat minoritas. Lah, tapi apa maksud Menteri Agama yang giat melakukan moderasi beragama itu? Melarang mendirikan tenda di halaman gereja. Ya kan supaya tendanya tidak capek kalau berdiri. Kadang tenda perlu duduk juga kan? Yang agamis sedikit lah, berbelas kasihan. Jadi jangan mendirikan tenda, dudukkanlah. Sekarang ada lagi contoh terbaru, ada yang keliling Nusantara dengan pesawat superjet pribadi, meski mengatakan anti oligarki. Tapi dari keliling negeri itu apa yang dikobarkannya? Apa pentingnya mengatakan kain batik itu dulu sebetulnya untuk sarung, dan kemudian disalahgunakan ketika dipakai untuk baju dan kebaya, dan dibanggakan sebagai pakaian nasional? Pernyataan itu relevan dengan tantangan Indonesia ke depan.
bahwa identitas bangsa itu identik dengan pakaian, makanya harus pakai pakaian yang benar, yang model-model Timur Tengah, persis seperti Effendi Khoiri dari Partai Nasdem, partai yang sudah mendeklarasikan capres meski tidak memenuhi presidensial threshold. Menurut Khoiri, Ahoklah pencetus politik identitas karena sebagai Cina dan Kristen mengutip Al-Quran dengan sembarangan. Sulit dipercaya pernyataan itu lahir dari seorang yang bukan penganut rasisme, yang cenderung sibuk dengan definisi-definisi, identitas-identitas. Demikianlah omongan politikus. Toh di medsos sering kita dididik untuk ngomong yang tidak selayaknya, tidak proporsional, tidak adil, gebiah-uyah, menyamaratakan, nggak ngerti beda teks dan konteks, berpikir normatif dan formal, mutlak-mutlakan. Dididik oleh siapa? Ya oleh para seleb medsos yang entah kenapa disebut buser real, bukan buser RT. Andre Gide dalam salah satu jurnal menulis, iman membangkitkan gunung, yakni gunung absurditas. Hingga sepak bola pun dijadikan ukuran kemenangan dan kekalahan agama. Di pasar, Sokrates bilang ada banyak barang dagangan ditawarkan. Tapi buat apa? Apa gunanya? Dan apakah berguna?